Sepintas ojek itu kayak ngobrol berdua. Iya, ngobrol berdua sepintas. Cuma hitungan detik pas saya lihat gak ada. Itu, nah nggak jelas dari situ lo saya nyamperin, ditepuk lah. Itu teman saya hendak dua kali sama si bapak. Iya. Teman saya di bawah nggak mau masuk dia kata. Nggak mau masuk. Apa kata Teman saya sampai setengah jam nggak berbicara, nggak diem. Emang kalau namanya juga kan dari luar pastilah ada bau angin. Iya. Ini kan agak hijau-hijau yang mau busuk. Iya. Padahal belum ngomong. Ayam baru potong. Iya. Aku sorong, nah saya ketemu orang itu. Saya tanya orang itu, ya kalau bahasa saudara saya gini, Mang beres kan? Dia nggak jawab dia. Cuman dia agak nunduk aja sambil jalan. Cuman yang saya mukanya agak pucat gitu, agak pucat. Pas saya masuk, dia masuk ke bandar. Dia yang tadi saya tanya ada lagi duduk sambil ngerokok, ada duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mang Dudung ya. Nah, alhamdulillah di episode kali ini kita sudah kedatangan juga bintang tamu, narasumber ya, seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah pengalaman yang dia alami selama dia jaga di pasar kalau nggak salah ya. Jaga di pasar. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber, bagaimana kelanjutan ceritanya dari narasumber tersebut, saya mohon dukungannya dulu untuk selalu klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan juga loncengnya ya. Semoga kalian juga yang menyaksikan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan juga ya. Untuk lebih lanjut kita akan langsung saja panggil ke narasumber kita ya, yang dimana dia ini adalah salah seorang bukan penjaga ya, yang dia kerjaan sehari-harinya di pasar ya. Langsung aja kita panggil ya narasumber kita, silahkan masuk. Selamat malam. Selamat malam juga, ya, Pak Dudung. terima kasih udah sempat hadir ya ke channel AMT Official ya. Iya, saya juga terima kasih sudah diundang ke sini buat menceritakan hal yang pernah saya rasakan gitu. Iya, terima kasih. Sebelum kita berlanjut ke cerita, nggak bagi memperkenalkan diri dulu. Iya. Ya, untuk perkenalan diri, saya nama Irfan, saya asli dari Samarang kali ya. Asli dari Samarang. Asli dari Samarang. Ya. Cuman kalau keseharian saya di pasar gitu. Oh, keseharian di pasar. Iya, keseharian di pasar. Iya. Kalau dulu saya ya suka bantu orang tua kan, jualan di pasar. Kalau sekarang alhamdulillah udah jualan sendiri. Kalau sekarang Alhamdulillah ya. ya. Jadi kalau diceritain udah dari dulu lah di pasar saya. Udah beberapa kali gitulah. Sekarang mau bercerita gitu. Iya. Yang pernah saya rasakan selama di pasar gitu. Iya. Nah, bagi kalian ya, mungkin ada penasarannya sebelum kita berlanjut, kita akan bertanya-tanya dulu ya sebentar dengan narasumber ini ya soal bagaimana yang kesehariannya mungkin ya, yang tadi dia bilang juga kesehariannya itu di pasar. Nah, sebelum di pasar dulu tuh kerja. Kalau dulu saya sempat ya, pas waktu masih sekolah saya sambil kerja dulu. Iya. Cuman dulu saya kerja di RPH dulu. RPH dulu ya? Iya, dulu di RPH. Semenjak udah keluar SMA, saya mulai ikut ke pasar. Iya. Emang dari dulu juga selama berjalan sekolah emang udah di pasar. Iya.
udah di pasar, cuman kerja di orang lain gitu. Kalau Oh, dulu, masih kerja di orang iya, lain. kan dulu kebetulan sekolahnya saya siang kalau dulu. Oh. Jadi kalau misalkan subuh ya berangkat ke pasar gitu, pulang siang langsung berangkat sekolah gitu. Kalau dulu. Jadi sempat ya bantu-bantu dulu ya. Iya, sempat dulu. Ya, ya. Nah, ini yang ingin diceritakan nih, kisah mungkin pengalaman juga ya. Iya. Pengalaman yang dialami tuh kisah horor berarti ya. Iya. Ya, yang dialami itu waktu di mana? Ya, kalau di pasar sih saya kalau ngerasain masalah tentang mistis atau horor, Iya. di tiap tempat juga saya pernah ngerasain gitu. Iya, iya, iya. Cuman yang saya rasain gitu beda-beda. Dari tiap tempat auranya juga beda-beda gitu. Dari pas pertama ialah saya dulu itu kalau nggak salah jam 10. Jam 10 Jam malam. 10 malam. Iya. Jam 10 malam saya udah berangkat sendiri gitu kan. Biasa kalau bantuin orang tua kan saya dulu sendiri cari ini dulu dagangan gitu kan buat didagangin orang tua lagi. Kalau kan di pasar kalau misalkan jam segitu masih banyak yang jualan kan pasti kalau di ini kan masih agak jarang gitu kan. Iya, jarang. Yang belum buka kan kebanyakan bandar-bandar aja yang buka. Iya. Nah kebetulan pas waktu itu kalau nggak salah itu malam apa ya dulu Selasa kalau nggak salah ya kalau nggak Malam salah Selasa. malam Selasa dulu itu kalau nggak salah. Cuman nggak ada dari pertama berangkat sampai pasar, cuman udah ngerasain badan agak kurang enak, kurang fit gitu. Iya. Cuman ya dipaksain aja lah berangkat. Kebetulan dulu pas saya mau belanja, saya ketemu sama yalah namanya juga pas di pasar pasti pada tahulah sama pedagang-pedagang lagi Iya. gitu. Nah pas saya ketemu, saya di lorong kan kalau masuk pasar lorong gitu kan. Iya. Maaf juga ya, saya nggak bisa sebutin pasarnya. Oh iya, nggak Tepatnya ini apa-apa. ya. Masuk lorong, nah pas di lorong itu saya ketemu orang itu. Saya tanya orang itu. Ya kalau bahasa Sunda saya gini, Mang beres Chan? Iya. Dia nggak jawab. Nggak jawab. Nggak jawab dia. Cuman dia agak nunduk aja sambil jalan. Cuman yang saya aneh, mukanya agak pucat gitu. Agak pucat. Pas saya masuk ke bandar itu, dia yang tadi saya tanya ada lagi duduk. Sambil ngerokok ada sambil duduk. Jadi yang tadi ketemu Iya, saya juga ya di dalam hati saya sendiri Iya. gitu kan. Jadi pertanyaan, yang tadi ketemu sama saya siapa itu? Nah, saya juga nggak bilang sama si Mang itu, nggak nanyain, nggak. Cuman rasa penasaran saya terus muncul. Terus muncul sampai tiba-tiba ya penasaran saya itu memuncak. Saya nanyain ya ke ada yang bekerja di situ ya, yang biasa. Kalau bahasa Sunda ya ini. Iya. Si Mang itu tadi di dia, tadi cenah. Terus saya bertanya, gini, di dalam hati nggak bertanya sama dia ya. Yang tadi lewat siapa? Yang tadi lewat siapa gitu. Nah, dari situlah muncul aura agak merinding gitu kan. Iya, iya. Soalnya dulu itu kalau salah kejadian sehabis kebakaran dulu, kebakaran. Oh, pernah terjadi kebakaran juga. Pernah terjadi kebakaran itu. Ya pasar belum lah masih agak kurang ramai kan. Ya waktu itu, nah sampai saya pun pulang ya bawa dagangan nggak konsen terus keinget itu. Nah sehabis pulang dari situ, ya pulang ke tempat jualan lah ya. Iya, iya. Pulang lagi tempat jualan. Saya terus aja ngelamun gini. Nah, sampai paginya saya penasaran. Saya samperin orang itu Iya. ke tempat jualannya langsung. Mang, cete, tadi keluar tuh cete, bahasa kerbalanya. Keluar mah keluar, cina. Jam sabaraha? Tadi cina bahasa jam 8-an cina ke WC. Ya. Jam 8 ke WC. Oh, cete. Jam 10 maka itu teh keluar. Itu kan tadi ayah gini nanya ceneker ngobrol jeung si bos. Ya. Maklum ya bahasa Sunda juga maklum. Iya, agak apa-apa, nyantai. Nah, dari situ saya sampai pulang ke rumah pun saya kepikiran terus. Kepikiran sampai ke rumah. Iya, sampai kepikiran sampai ke rumah. Nah, pas di rumah ya saya
mau berangkat lagi ke pasar, jadi agak kurang ini, serak sama hati kan, maklum lah. Iya. Terus saya ya mau ke tempat itu lagi tadinya. Cuman saya di dalam hati gini, ya namanya juga orang lah pasti ada rasa takut gitu kan. Tetap aja meskipun kita lebih mulia, kalau Iya. kita sebutkan lebih mulia, Iya. tetap aja kan. Kalau misalkan kita lihat orang ini sama orang ini sama, Iya. tapi bisa di beda tempat gitu. Nah, itu yang pertama saya. Nah, hari kedua saya udah bebas lah. Iya. Udah agak terlalu udahlah, yang udah agak perlu dipikirin. Takutnya nanti kepikiran yang aneh-aneh lagi gitu. Iya. Yang aneh-aneh lagi takutnya. Nah, pas hari ketiga kan dari malam Selasa itu pas malam Jumat kan? Malam Jumat. Iya, gitu. pas malam Jumat. Pas nggak ke situ saya, cuman adalah beda 10 meter dari tempat itu. Beda 10 meter itu dari tempat itu, saya masuk. Cuma yang lorong tadi cuman agak belok ke kiri. Kalau ya belok ke kiri, ada ini ODGJ. Iya, ada ODGJ. Malu kan di pasar banyak Ya, gitu ya ODGJ di pasar. Saya lewat sepintas saya. ODGJ itu kayak ngobrol berdua. Kayak ngobrol berdua. Iya, ngobrol berdua sepintas saya. Cuman hitungan detik pas saya lihat gak ada. Gak ada. Itu. Berarti ngobrol sendiri. Iya, pertama saya lihat, Ya. saya lewat kan, lewat. Iya. Saya lihat berdua. Dalam hitungan detik saya kembali, saya penasaran. Iya. Sendiri. Sendiri. Terus yang tadi berdiri di depannya siapa itu? Kalau hitungan detik lah, 5 detik orang lewat juga pasti Iya, kelihatan, masih pasti kelihatannya. kelihatan. Iya. Nah, di situ saya semakin agak kurang ini gitu. Kalau gini terus kan takutnya nanti kebawa ke tempat penjualan atau jadi kurang konsen gitu kan takutnya. Iya, sugesti. Iya, makanya. Nah, selepas kejadian itu saya pun jadi kalau agak kurang ini istirahat dulu lah di rumah gitu, nggak ikut ke pasar. Ya bilang aja agak kurang enak badan gitu alasannya. Padahal kalau diceritain makan Ya, beda lagi. masih kepikiran yang Iya, tadi ya. iya. Iya. Malahan saya juga pernah cerita ke teman saya juga. Saya pernah ngalamin gini-gini di pasar gini-gini. Cenah, urang mah geus teu aneh cenah. Kata teman sih. Iya. Kata teman saya udah gak aneh. Agak aneh. Gak aneh. Teman saya yang kerja Itu udah biasa iya, kan dia. udah yang kerja kan dia suka nginep di sana di tempat di pasar Iya. kan ada. Geus teu aneh cenah. Geus teu aneh. Da urang macet teh karek kakara. Iya. Jadi ngerasakeun asa kumaha teu nyaman teh kum. Ya engke ge cenah biasa mah biasa. Urang mah komo cenah kesare dibebetot. Kersa. Lagi tidur, Iya, lagi tidur ditarik. ngeri juga. Itu Benar-benar ngeri itu. asli makan saya. Masa kata saya juga. Masa kalau ceritain setan bisa narik. Iya. Jangan gitu. Kamu juga masa setan bisa menampakkan diri gitu. Iya. Saya juga berpikir, iya. oh iya gitu saya. Iya benar juga. Aduh. Tapi pernah lihat sosok lain nggak ya? Kalau sosok lain ya yang pernah saya lihat gitu. Iya. Kalau misalkan lihat ya secara sepintas gitu. Yang ngobrol sama ODGJ itu sepintas kayak apa ya? Putih sih, putih. Cuman nggak berambut. Nggak berambut. Tapi kelihatan itu jelas itu. Kelihatan. Makanya yang jadi saya penasaran. Saya balik lagi, masa orangnya kalau misalkan kalau pakai sarung kan diginiin Iya. gitu kan. Kata saya paling orang, saya pun penasaran balik lagi. Nggak ada. Sarung yang saya aneh gitu kan kalau sarung kalau di tempat gelap tuh kan kalau putih terang. Iya pasti. Kalau putih kan putih terang. Ini putihnya putih kumal. Yang udah agak ini lusuh. Lusuh Putihnya lusuh, gitu. iya. Nah, dari situ saya mulai agak sedikit apa ya kalau sugestinya agak minder mindernya. Jadi kebawa perasaan terus misalkan kalau kemana-mana ngerasa ada yang ngikutin atau Gitu. apa-apa. Mulai terbawa sugesti Iya. berarti ya. Mulai terbawa sugesti. Ya, dari situ saya pun kalau kemana-mana kan suka ngajak teman, Iya. ngajak teman. Kalau selepas kejadian itu ngajak teman aja lah. Ngajak teman berdua.
Nah, kebetulan selepas itu saya udah nggak ikut lagi bantuin orang tua, saya mandiri. Oh, bikin usaha sendiri. Iya, mandiri, saya Iya. jualan sendiri. Nah, kebetulan pas saya lagi ya jualan gitu, ada bapak-bapak, Ada bapak-bapak. ada bapak-bapak, ada bapak-bapak yang belanja ke saya. Iya. Belanja ke saya terus nanya ke saya, nanya udah lama jualan di sini ya, bilang saya kurang lebih lah kalau di pasar di sini udah hampir 7 tahun saya udah bilang kayak gitu. Kalau jualan di sini ya di sini jualan baru 2 tahun lah kalau. Terus dia menceritakan, nah yang jadi saya penasaran, dia menceritakan tentang hal yang terjadi di pasar. Jadi hal yang terjadi di pasar dia tahu. Iya, nah terus saya penasaran kan, Iya. soalnya kan saya pernah ngalamin. Iya, Nah, iya, benar-benar. Saya terus kepo lah ke dia, terus bertanya, apa emang Pak yang bikin penasaran gitu kan? Emang di pasar ada apa? Gitu. Terus dia bilangnya kayak gini, di pasar segala jenis ada. Ya emang, kalau saya kan saya jawab gini, emang Pak di pasar kan banyak orang yang jualan juga banyak, Iya. jualan Iya, juga iya, positif, banyak masih rupanya. positif. Iya, ya. masih positif, nggak berpikir secara mistis atau apa-apa, enggak. Bukan masalah itu. Emang kalau di pasar yang jualan banyak, orang juga banyak. Ini rame pasar. Malahan ini rame. Tapi kalau ya kan bilangnya AA ke saya. Iya. Kalau AA mau lihat, bolehlah dicoba. Bentar Pak, kata saya juga bentar. Iya. Mau lihat apa ini, kata Ah, saya. iya. Nah, kebetulan teman saya di pinggir saya. Oh, ada teman. Ada teman Iya, iya. ngebisikin ke saya. Kalau bahasa Sundanya gini, nah di Bandungan ting gitu. Jangan terlalu dianggap Iya, mungkin ya. ke teman saya ke saya. Nah, gak tahu kenapa si bapak-bapak itu kayak yang tahu kalau dia berbisik kayak gitu ke saya. Dia tahu, sedangkan dia berbisik. Iya. Apa yang dia katain dia tahu. Si bapak-bapak itu. Nah, nggak jarak dari situ si bapaknya nyamperin. Ditepuklah itu teman saya pundaknya 2 kali sama si bapak. Iya. Teman saya dibawa, nggak mau masuk dia ke pasar. Kalau mau masuk, Nggak mau masuk. apa kata si teman? Teman saya sampai setengah jam nggak berbicara, nggak apa. Diem dia sendiri. Diam. Seolah Kayak muka panik, kayak muka panik. keringat kesini banyak. Iya, iya. Saya juga kan jadi penasaran. Saya penasaran terus. Terus saya nanyain, Pak emang naon ieu nu kaalaman ieu? Iya. Bisa nyampe kieu. Banyo bianjang ka abi teh. Coba abi kieu. Iyalah posisi kan abi jualan di pasar. Iya, iya, iya. Mata pencarian abi di pasar. Iya. Ya bisi terpercaya. Sanes abi terpercaya. Emang abi percaya di ieu teh seueur makhlukna lah. Iya. Cuman abi paling ngeganggu gitu. Iya. Masalahnya kan mata pencarian abi di dieu. Iya. Lamun abi tiasa ningal, otomatis itu ge tiasa ningal kan. Iya. Nah, anu jadi kok abi kepikiran sieun mun abi bisa ningali, abi teh nyaman di pasar. Iya, pasti. Kalau Ya kan? udah berhubungan sama yang gitu, Iya. emang pasti Iya. ada rasa gak Ya, nyaman. saya ceritain ke si bapak-bapak itu. Iya. Saya juga pernah terjadi pengalaman seperti yang tadi saya ceritain kan. Iya, iya. Ceritain lah saya ke si bapak. Nah, kalau gitu sekarang mau lihat yang lebih serem katanya. Mau nggak? Oh, nawarin. Iya. Kata saya juga bilang, saya langsung nolak dari situ. Langsung nolak? Udah, nggak usah. Iya, iya. Saya cuma minta perlindungan aja, segitu. Iya, iya, benar, Mbak. Yang penting gak saling ganggu Iya. lah ya. Nah, soalnya kan kalau saya bisa lihat, dia bisa lihat, otomatis kan kalau saya misalkan masuk, jadi ngerasa gak nyaman, takut keganggu, Iya. kan? Misalkan kayak gitu. Jadi efeknya nanti saya jadi malas jualan lah atau apalah gitu kan. Soalnya kan mata pencarian saya di situ. Iya, iya itu ya yang Iya. takutnya ya, yang ditakutkan Iya. itu ya. Nah, selepas bapak itu pulang ya ceritanya, si bapak itu Iya. pulang, teman saya langsung, ayo udah katanya pulang aja kita, udah beres-beres aja cepat. Oh, kata si temennya Iya, tadi. kata saya, bentar ini belum habis, udah ayo. Tuh, saya nyuruh ke teman, Iya. ambilin air, kata saya, buat ini ngepel ini bekas jualan saya, Iya, biar iya. cepat. Ah, juga gak mau dia. Pulanglah,
ceritanya ya. Udah beres-beres, udah apa, pulanglah saya ke rumah. Terus saya tanya ke teman. Nah, kata si temen itu gimana? Kata teman saya gini, pengalaman seumur hidup saya baru pertama. Kata si temen. Yang tadinya saya orangnya nggak percaya tentang masalah mistis atau apa. Seketika saya nggak bisa ngomong tadi. Langsung gak bisa Iya. ngomong. Terus saya tanya gini, emang tadi di pasar ada apa aja? Kalau diceritain makhluk banyak di pasar. Iya. Banyak. Sampai ya kalau gini ya, kalau diceritain bukan ini, jin kayaknya tuh. Jin. Jin. Jin yang ya katanya menyerupakan hewan seperti monyet apa-apa. Ada banyak. Ada banyak. Banyak di situ. Kata teman saya juga, malahan orang lewat juga berdampingan kayak gini. Sama orang. Iya, pergesekan gini. Padat ya. Iya. Di atas ya saya juga tanya, emang kamu lihat yang monyet itu di mana? Di atas kabel, di atas ini genteng ya yang ruko-ruko gitu. Iya, iya. Saya juga pasti yang pernah saya alami juga dulu. Ya kan? Awalnya teman saya pas saya cerita dia agak percaya. Awalnya gak percaya. Gak percaya. Pas dia ngalamin ya. Iya. Nah, selepas itu pas saya ceritain ke dia lagi, nah pengalaman saya dulu juga kan gitu, kamu gak percaya. Iya. Cenah enak mah bener, cenah. Geus kealamanku diri sorangan mah. Langsung percaya dia ya. Bahwa di situ emang banyak. Sampai besoknya saya ajak lagi ke pasar. Si teman itu. Iya, dia gak mau. Mau. Gak mau. Alasannya? Dia alasannya gini, udah kamu aja sendiri dulu, saya mau istirahat katanya seminggu mah. Mau ngilangin ini, bayang-bayang gitu. Iya. Masih terbawa juga yang kemarin-kemarin. Iya. Nah, selepas itu saya juga kan udah hampir jarak 1 bulan lah kalau nggak salah. Udah jarak 1 bulan. Iya. Jarak 1 bulan saya awalnya biasa lah, namanya jualan kan ada pasang surut. Gitu. Iya. Cuman selepas dari itu ada rasa yang bisa saya rasain itu beda auranya. Beda aura itu ialah kita juga bisa lihat dari situasi dagangan gimana gitu kan. Namanya juga orang jualan pasti aneh kan, bertanya emang ada pasang surut. Tapi kalau ngedadak itu kan kita juga agak aneh sih, gak masuk pola pikir gitu kan. Masih agak masuk di akal juga. Itu. Sampai saya kalau ini bertanya sama teman yang sama seprofesi sama kayak saya jualan gitu. Saya bertanya, kumaha jualan? Alhamdulillah. Saya nanyain barang kan, barangnya gimana? Harus. Nah, yang saya ceritain, kok barang saya gini? Kok barang saya bisa langsung kayak gini? Kalau misalkan saya contohnya jualan daging ayam gitu, bisa ngedadak ini kan banyak lalat atau bisa jadi agak bau gitu kan. Emang sih kalau namanya juga kan dari hewan pastilah ada bau amis tuh. Ini kan baunya agak ini kayak bau apa ya? Bau bangkai kayak gitu. Kayak bau bangkai. Bangkai kayak gitu. Ngeliatnya kan agak hijau-hijau yang mau busuk. Iya. Padahal baru motong itu. Ayam baru motong. Iya. Tapi kelihatannya udah bau. Iya. Cuman saya enggak namanya juga di pasar kan udah ada ini, udah gak aneh lah. Saya bisa-bisa aja minta ke Allah gimana caranya. Iya benar. Yang penting kita tidak lepas berdoa ya. Nah itulah. Ya alhamdulillah mulai baik. Kata saya cuman di dalam pikir ya, namanya juga di pasar lah, kita gak usah gimana ya, jangan terlalu kosong lah. Iya benar. Terlalu kosong. Iya kalau di pasar kan emang ramai. Iya emang ramai kan, segala jenis apapun kan di pasar. Iya pasti ada. Ya minimal lah kita mau berangkat Bismillah atau apalah gitu kan, menjaga keselamatan kita sampai pulang pun, atau menjaga ada apa-apalah, namanya juga kan kalimat Allah lebih suci. Iya benar kalimat Allah lebih suci ya. Makanya saya setelah dari kejadian itu, dari pas pengalaman saya ketemu sama hal-hal kayak gitu kan lah.
Ya saya cuman berpikir kayak gini, mungkin lah ibadah saya kurang, mungkin saya diperlihatkan jenis-jenis kayak gini biar tahu, Ya. biar tahu apa, banyak makhluk, cuman yang lebih mulia adalah manusia. Tapi lebih mulia. gimana cara ini bisa memuliakan diri kita? Iya. Oh, dengan cara ibadah atau apa? Oh, kayak gitu. Iya. Ya kan kita mau berangkat wudu kan? Iya. Sambil mensucikan diri kan ya? Sambil mensucikan diri wudu, terus iyalah baca-baca dulu apa yang kita bisa. Jadi kan kita datang ke pasar udah ada perlindungan lah setidaknya. Iya. Perlindungan bukan dari hal-hal yang ini kan, dari langsung gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah saya nggak percaya gitu. Cuman kan saya pernah ngalamin sendiri gitu. Nah, selepas saya sering iyalah kalau ini udah belajar gitu. Alhamdulillah. Pikiran apapun ke pasar juga pun jadi bebas. Saya juga kan bilang ke teman saya gini, udah kamu kalau mau ke pasar nanti wudu dulu. Yo, nasihat teman. Iya, ke teman. Ya udah, dia berangkat. Dia di pasar gimana? Kayak yang nggak pernah terjadi apa-apa. Biasa aja. Biasa. Malahan saya gini kan, rek ditinggalin dia mah, baik cina nama lah. Dia bilang udah mulai hilang kerja sugesti, udah mulai hilang. Udah mulai hilang, berani kayaknya juga. udah mulai inilah. Makanya terutama kita jangan saling ganggu. Nah itu. Jangan saling ganggu. Itu yang paling penting. Terutama itu. Ya. Emang kita gak bisa lihat, cuman kan dia makhluk bisa ngeliat kita. Iya. Gimana cara kadang-kadang yang kita bikin lupa itu ngeganggu dia soal masalah yang sepele aja lah. Masalah kencing sembarangan kita kan gak tahu ada siapa di situ. Iya. Iya kan? Iya. Bukannya kita mau apa ya? Kalau ini sirik atau apa? Bukannya gitu kan? Tapi kan seenggaknya emang ada makhluk lain. Iya. Tapi kan kalau kita udah permisi, meskipun kita gak tahu di depannya ada atau enggak ada, kalau udah permisi kan, kita lebih agak tenang gitu. Ke makhluknya juga agak kurang ini kan, gak terganggu gitu. Nah kalau diceritain nah masalah-masalah di pasar mah, emanglah udah gak jadi hal aneh sih. Udah biasa. Udah biasa. Saya juga pernah ngalamin lah. Jualan habis uang nggak ada pernah ngalamin. Pernah ngalamin gitu juga? Pernah ngalamin itu juga itu. Dagangan habis tapi uang nggak ada. Pernah ngalamin itu juga. Nah pikiran Anda pas kejadian itu? Iyalah namanya juga orang capek-capek jualan. Ini uang jualan nggak ada. Namanya juga pikiran pasti stres. Agak kalau ini kan gimana ngambek gitulah. Cuman ngambek di dalam hati. Cuman kan saya cuman gini, ayat nu tega tapi kaki. Cuman saya ke situ. Cuman saya enggak, kalau saya fitnah ke misalkan ke makhluk atau ini kan masuknya fitnah kan, sedangkan kan kayak gitu kan ada orang suruhan. Iya. Ada orang suruhan kan, kalau misalkan diambil ini berarti kan ada orang suruhan. Iya kalau gitu. Pas. Cuman saya takutnya nanti timbul fitnah. Ya, itu yang makanya dijaga, ya. Saya nggak pernah ceritain itu. Baru di sini jadi berani nyeritain ya, itu. Di sini. Mantap. Sini saya baru nyeritain. Ya pastilah setiap pedagang pasti pernah ngalamin kalau masalah itu. Cuman ada yang mau berani cerita juga enggak. Iya. Pasti. Soalnya di pasar itu kan emang lokasinya juga gimana kan ya, tahulah pasar mah. Udah apalagi lembab, kalau kotor. ini kan kalau hujan kan lembab kayak gitu kan. Sedangkan kan tempat-tempat kayak gitu kan kayaknya gimana dia kayak emang sukaannya sih mau kayak gitu sih. Ya itu saya hampir 1 bulan dulu kalau nggak salah 1 bulan itu ngerasain kayak gitu sampai uang di dompet habis semua. Habis dipakai tutup terus sedangkan uang hasil jualan nggak ada. Saya coba ya ada inilah. Kalau ini apa ya namanya? Dari kalau orang sesepuh. Iya. Sepuh gitu kan. Saya ada sepuh, ada ulama juga kan, ada ustaz.
Saya bertanya konsul lah. Konsul. Konsul. Iya, benar. Saya konsul. Gimana ini gini, saya ceritain. Iyalah, namanya juga di pasar udah gak aneh. Yang penting sekarang gini. Kamu lebih baik kehilangan 1 juta atau 100.000. Yang kecil aja lah. 100.000 atau 1.000. Ya. Dikasih pilihan. Iya, dikasih. Mending kehilangan 100.000 atau 1.000. Saya ya pasti pilihlah 1.000 ya. Iya. 1.000. Ya. Nah, ya udah kalau gitu. Misalkan kalau ada orang yang minta gitu kan, kasih aja. Ada kan banyak lah pengemis atau apa gitu kan, kasih aja. Kalau dia bilang buat ini tolak bala. Iya. Iya kan? Bala, tolak bala. Sambil kita bukannya mau ini kan beramal gak perlu di ini, tapi kan ini udah tanggung saya udah berbicara. Ya. Iya. Nah dari situlah saya dikasih tahu, ya udah nggak perlu ini, cuman kamu sholat terus baca doa aja lah. Terus kalau ada misalkan orang yang minta kasih aja 1.000 atau kayak gitulah biasa. Alhamdulillah dari situ mulai agak baik lagi gitu, agak baik lagi. Alhamdulillah. Kalau yang nyaranin mah banyak sih yang nyaranin harus gini. Cuman ya kan bukannya ini kan tiap orang pasti berbeda pendapat gitu. Iya, pasti. Berbeda pendapat. Cuman kan saya lahir diadanin. Ya pasti kan saya otomatis Islam gitu. Iya. Kalau tentang masalah gitu, emang kalau disangkut pautkan masalah mistis, emang mistis kejadian itu, emang mistis. Cuman saya takutnya keluar dari ajaran Islam. Nah, itu yang ditakutkan. Itu. Iya. Takutnya nanti musyrik kan? Iya, Kalau keluar itu kan. musyrik itu. Ya makanya saya ikutin aja itu. Yang dari sesepuh itu, yang dari ulama. Ya udah, alhamdulillah meskipun saya ngeluarin berapa buat gitu, alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Emang udah janji dari Allah juga kan? Iya. Udah janji dari Allah juga. Iya. Ya kalau bicara masalah mistis ya kan dari tadi saya juga pernah ngalaminnya, udah bicara ke Pak Dudung atau apa-apa juga kan. Itulah yang pernah saya alamin sewaktu di pasar. Menarik juga ya. Nah, mungkin begitu ya yang diceritakan mungkin dari kisah nyata yang dia alami ya selama di pasar ya, pengalaman di pasar itu. Nah, mungkin juga buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis, bisa kalian hubungi kontak person yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan satu lagi ya, buat kalian yang mempunyai rekomendasi tempat bangunan-bangunan terbengkalai yang di situ terdapat adanya sesuatu kejanggalan-kejanggalan atau sering adanya gangguan-gangguan atau penampakan yang sering muncul, bisa kalian rekomendasikan ke nomor person yang ada di bawah ini ya. Cukup sekian mungkin bincangan atau cerita-cerita horor yang bisa kita kedepankan. Nah, mungkin kedepannya mudah-mudahan AMT Official bisa menayangkan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi, lebih semangat lagi ya, lebih seru lagi juga ya. Terima kasih buat kalian para subscriber yang setelah dukung kami channelnya AMT Official, terus dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya channel AMT Official bisa lebih maju lagi. Cukup sekian mungkin dari kami, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.